Ini saya berikan sedikit tutorial bagaimana membuat Google Classroom dan login ke Google Classroom. Kita di sini akan menggunakan dua cara. Cara yang pertama yaitu tanpa aplikasi, kita masuk ke web browser di Google Chrome. Nah, di sini kita masukkan kata kunci Google Classroom, buka di jendela website Google Classroom. Kita bisa memilih website untuk Google Classroom. Nah, untuk memilihnya itu kita lihat webnya yang bertuliskan classroom.google.com atau classroom.google.com. Nah, di sini kita cari website yang bertuliskan classroom.google.com. Nah, kita klik web itu Google Classroom atau classroom.google.com. Nah, seperti itu ya alamat websitenya. Kita klik saja, kemudian kita akan masuk ke akun Google Classroom kita. Di sini saya sudah memiliki beberapa kelas untuk Google Classroom saya. Nanti saya akan menambahkan satu lagi kelas dan saya akan memberikan kode kelas saya atau kunci kelas saya kepada anak-anak supaya mereka bisa masuk di kelas Google saya. Nah, di sebelah kiri di garis 3 tersebut, kalau kita klik akan keluar menu dan akan terlihat akun Gmail kita seperti ini. Nah, kalau untuk melihat kelas bisa diklik classes atau kelas tersebut. Jadi ada beberapa kelas yang kita bikin akan terlihat, dan di sini ini adalah beberapa kelas yang sudah saya bikin sebelumnya. Nah, untuk membuat kelas baru kita bisa klik tanda plus atau tanda tambah yang ada di kanan atas seperti ini. Kita klik saja, nanti akan muncul menu atau pilihan yaitu join kelas atau gabung kelas dan create kelas atau membuat kelas. Nah, karena di sini kita akan membuat kelas, kita sebagai guru, kita klik saja tanda tambah dan join kelas. Create kelas atau buat kelas. Seperti itu. Pilihan join kelas itu merupakan pilihan kita ingin atau akan bergabung dengan suatu kelas di Google Classroom, di kelas Google, dengan menggunakan kode kelas atau kelas code-nya. Nah, yang bisa memberikan kode kelas tadi hanya orang yang membuat grup atau membuat grup kelas tersebut. Jadi kalau ada siswa-siswi kita yang ingin kita masukkan ke grup, kita berikan kode kelasnya, kemudian mereka join masuk ke Google Classroom websitenya ya, kemudian klik tanda plus, kemudian klik join kelas dan masukkan di situ kode kelasnya, jadi dia langsung tergabung gitu. Nah, kita akan buat kelas, klik create kelas tadi atau buat kelas, dan akan muncul notifikasi persetujuan seperti ini. Kita tinggal centang kotak polos itu ya, kemudian klik continue atau lanjutkan. Nah, dicentang kemudian klik continue. Baik, nah kita akan diminta untuk menuliskan judul kelas kita atau nama kelas kita, section atau bagiannya, subjek merupakan mata pelajaran kita, room atau ruangan. Misalkan judul kelas kita misalnya judul kelas 10 gitu kan, section 10 MIPA 1, terus subjeknya pendidikan agama Kristen, roomnya 1. Nah, jadi nanti judulnya kelas ya kan, kelas 10 MIPA 1 pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, ruangan 1. Nah, tapi karena di sini saya sarankan cukup tulis saja di judulnya nama kelas dan nama jurusannya. Jadi saat kita
beranda Google Classroom kita bisa gampang memilih kita masuk kelas mana nih hari ini sesuai jadwal. Jadi tidak perlu buka-buka dulu satu persatu kelasnya. Jadi sudah ada pelangnya begitu loh, sudah ada pelangnya di depan kelas, jadi kita tinggal masuk. Nah di sini saya input kelas 12 MIPA 1. Cukup itu. Saya klik ya. Kemudian saya klik create atau buat. Kita tunggu loadingnya. Nah, ini tampilan di dalam kelas saya. Nah, di sini ada nama judul kelas kita dan di bawahnya adalah kode kelas atau kelas code-nya tadi. Nah, kemudian ini adalah bentuk timeline-nya. Timeline di Google Classroom itu hampir sama-sama dengan timeline di Facebook ya. Nah, jadi kita ada posting, nanti di bawahnya ada yang komentar. Nah, seperti itu. Ini bisa terlihat ada foto saya, nanti ada foto bapak ibu di situ. Nah, di situ tempat kita posting. Jika kita ingin posting atau tanya jawab dengan siswa-siswa kita. Nah, di kotak biru ini kita bisa ganti dengan foto kita atau foto kelas kita atau apapun foto itu ya, hanya untuk membedakan dan hanya untuk memberikan tanda saja. Jadi boleh dipilih tema dan foto. Jadi nanti ada foto kita, ada temanya gitu. Jadi tidak hanya tema biru, tapi mungkin temanya mungkin warna-warni atau bunga. Nah, kita upload foto. Jadi nanti muncul ada foto kita, ada tema. Nah, di situ siswa pun bisa tahu, oh ini kelasnya Ibu Mei, gitu. Ada fotonya Ibu Mei, begitu. Jadi lebih gampang dan kita pun lebih gampang nanti membuat siswa bisa memilih, karena mungkin nanti di Google Classroom siswa kita akan ada beberapa kelas karena mereka mengambil beberapa mata pelajaran. Gitu. Nah, untuk postingan, karena kita bisa melakukan tanya jawab dengan siswa di postingan atau di halaman depan ini ya, di timeline ini. Misalnya kita memberikan instruksi kepada siswa bahwa kita sudah memposting materi dan tugas, jadi mereka tinggal baca dan mengerjakannya. Dari sini tinggal diklik saja di tengah tadi postingan. Nah, kita di sini bisa menentukan mau postingan ini untuk satu kelas saja atau beberapa kelas, karena kita biasanya mengajar paralel kan. Nah, mungkin dalam satu kali kita memberikan instruksi bisa untuk beberapa kelas. Begitu juga untuk kita menyebarkan tugas dan materi. Jadi bisa untuk beberapa kelas sekaligus seperti itu. Jadi tidak perlu mengunjungi satu kelas per kelas seperti itu. Nah, di sini kita bisa mengetikkan di sini apa yang ingin kita tanyakan atau kita memberikan instruksi. Di sini saya akan memberikan instruksi pertama atau pertanyaan pertama tentang kesediaan atau kesiapan mereka dalam melakukan pembelajaran daring atau secara online melakukan Google Classroom gitu. Di sini saya mengetik bagaimana apakah siap menerima pembelajaran PAK dan BP secara daring di sini. Nah, di sini kemudian saya akan ketik post jika saya ingin langsung posting saat itu juga. Nah, ada di schedule atau terjadwal. Di sini kita bisa pilih tanggalnya dan bulan dan waktunya. Jadi kita tidak harus posting sekarang. Misalnya kita ada mata pelajaran besok, kita ketik malam ini. Jadi kita launching besok pagi, kita atur tanggal dan kita atur jamnya. Jadi dia besok baru posting, anak-anak baru bisa melihat besok gitu. Dan untuk save drive berarti kita simpan dulu tanpa kita posting. Nah, di sini saya posting saja ya untuk semua siswa. Di sini ada pilihannya untuk semua siswa. Nanti jika siswanya sudah masuk maka akan terlihat beberapa siswa. Jadi nanti kita bisa memilih hanya siswa siapa saja yang bisa melihat postingan kita begitu. Jadi hampir sama-sama di Facebook ya. Nah, untuk tambahkan itu tadi kita bisa menambahkan beberapa file dari Google Drive atau dari file di HP kita. Bisa juga kita tambahkan YouTube supaya mereka nonton, atau kita bisa menambahkan mengintegrasikan
kelas quizzes ke kelas Google Classroom kita gitu. Nah, akan terlihat seperti ini, kemudian akan saya posting di beranda ini, di timeline ini, jadi nanti siswa bisa melihat seperti ini. Kemudian postingan sudah terbuat, saya akan memberikan tugas atau materi kepada siswa saya serta didik saya. Di sini kita tinggal klik classwork atau tugas kelas, ya. Klik di situ. Nah, di sini akan muncul beberapa pilihan. Nah, kita klik saja create atau tambah, ya. Yang warna biru, tanda tambah itu tanda plus itu. Nah, di sini ada beberapa pilihan, yaitu assignment untuk tugas, biasanya untuk tugas harian, quiz assignment untuk ulangan harian atau ulangan sumatif atau formatif. Di sini kemudian ada pertanyaan questions, ini biasanya untuk esai. Nah, material ini atau materi ini merupakan materi atau artikel atau tulisan yang kita buat, yang kita masukkan, yang kita ambil linknya supaya siswa membaca materi tersebut sebelum kita memberikan tugas atau mereka melakukan tugas mandiri dengan membaca begitu. Di sini saya akan memasukkan materi terlebih dahulu. Nah, di sini ada reuse post. Nah, reuse post ini artinya kita menggunakan materi atau tugas ini atau kuis ini nanti bisa dipakai untuk tahun depan. Jadi kita bisa pakai berulang-ulang begitu. Ini saya masukkan topik terlebih dahulu karena saya topik ini atau materi ya. Karena saya topiknya yang pertama di kelas 12 ini adalah mengenai HAM. Jadi saya ketik topiknya adalah HAM. Nah, setelah itu saya akan membuat tugas baru atau materi baru dulu ya, materi mengenai HAM. Ini saya masukkan khusus untuk kelas 12 MIPA 1 dulu, karena nanti saya akan bikin 12 MIPA 2 dan 12 IIS. Nah, begitu. Jadi nanti sekali saya posting material untuk kelas 3 kelas paralel itu nantinya. Begitu juga untuk tugas dan selanjutnya. Dan saya ketik title di sini. Title-nya ini adalah materi pembelajaran kali ini yang akan saya ajarkan, yaitu mengenai HAM dan ini aja ya, HAM dan kehidupan manusia. Nah, jangan ada hubungannya kalau untuk pelajaran agama Kristen ya, mengenai HAM. Dan deskripsi ini biasanya kalau di materi ya kita masukkan tujuan pembelajaran, karena sama seperti kita di kelas, kita memaparkan dulu materi atau topik kita pada pembelajaran kali ini, kemudian tujuan pembelajaran yang akan kita ukur nanti ketercapaian kompetensi para peserta didik kita. Nah, di sini ada pilihan create atau buat. Di sini kita bisa membuat beberapa dokumen atau penugasan. Nah, di sini ada Google Docs yang artinya Word ya kalau di Microsoft, kalau di Google itu Docs. Nah, ini ada slides kalau di Microsoft Office itu PowerPoint ya. Kemudian ada sheet atau spreadsheet. Nah, itu kalau di PowerPoint kalau di Microsoft Office itu disebut Excel. Nah, kemudian di sini ada drawings kalau di Office itu. Nah, kalau di Windows itu Paint, gambar. Nah, ini kemudian ada Forms yang sangat kita kenali, yaitu Google Forms. Jadi kita bisa membuat ini begitu loh. Jadi kita tidak harus mendownload demikian. Nah, di sini saya akan menambahkan materi. Jadi saya klik add, nanti materinya saya ambil dari YouTube ya, dari YouTube dan link atau Google Drive nanti ya. Nah, di sini saya pilih berdasarkan materi yang sudah saya persiapkan gitu.
Di sini saya mengambil dari Google Drive ya. Saya klik tadi Google Drive, kemudian muncul seperti ini. Kita klik saja. Kemudian dia akan masuk ke files atau pengambilan di Google Drive kita. Nah, klik seperti ini, akan muncul ya. Kemudian saya klik garis 3, lalu saya klik apa itu namanya, di drive, karena saya ada punya beberapa drive di sini. Kemudian saya klik dokumen. Nah, misalkan saja ya, saya ambil di sini satu file. Nah, saya klik, kemudian saya klik upload. Nah, nanti dia akan masuk. Itu. Nah, dia sekarang sedang mengupload. Oke, nah muncul. Tambah, saya klik topik, klik di HAM. Jadi dia masuk ke topik HAM ya. Jadi dia tidak kemana-mana gitu. Nanti kan ada beberapa topik yang akan kita ajarkan. Ini kemudian saya akan tambahkan kembali. Saya akan tambahkan mungkin video ya. Saya tambahkan video dari YouTube. Nah, saya klik. Kemudian jika saya ingin mencari judul video konten YouTube sesuai dengan judul saya klik saja di video search. Tapi jika saya sudah memiliki link video tersebut, sudah saya copy, nanti saya tempel di URL-nya. Nah, di sini saya akan tempel. Jika tempel, kemudian klik add. Nah, di sini saya cari dulu karena saya belum punya linknya. Saya ketik HAM dan kehidupan manusia. Nanti saya akan cari yang sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan. Jadi siswa tinggal klik, tinggal nonton gitu. Nah, kita cari yang sesuai dengan judul pembelajaran kita atau materi yang sesuai ya. Saya klik dan saya klik tambah thread tadi. Ini sudah selesai, sudah seperti ini. Kemudian saya posting. Nah, jadi akhirnya muncul di sini di beranda atau di timeline. Nah, jadi akhirnya muncul. Kemudian saya ingin menambahkan tugas setelah materi tadi ya. Saya klik lagi classwork atau tugas kelas, kemudian saya klik create atau buat. Nanti saya akan membuat pertanyaan melalui Google Form. Nah, Google Form ini nanti otomatis masuk ke Google Drive kita dengan email yang sama di Google Classroom kita ini. Jadi satu email gitu. Nah, di sini saya bisa pilih tenggat waktu untuk assignment-nya. Saya pilih di sini tanggal, bulan dan tahun, dan kemudian waktunya ya. Jadi misalkan saya ingin mereka kerjakan besok saja tanggal 16 Juli. Jadi sebelum dan sesudah tanggal 16 Juli itu mereka tidak bisa mengerjakan lagi gitu. Jadi sudah tertutup, tenggatnya itu sudah tertutup dari pukul berapa begitu. Dan di sini ada poin-poin. Jadi nanti dari Google Form dia masuk ke Google Classroom untuk poinnya. Nah, seperti itu. Nanti kita klik create ya. Kita klik create nanti kita kemudian klik forms. Kemudian dia akan masuk ke beranda baru di Google Chrome. Nah, di situ kita akan mengetik pertanyaan kita. Di sini jika ingin menambahkan dari Google Form, kalau sudah ke Google Drive, kalau sudah punya tugasnya boleh klik Google Drive dan tambahkan tugas yang sudah kita persiapkan tadi. Begitu kita bisa cari judulnya mana. Nah, di sini saya tidak punya tugas yang sesuai dengan materi saya. Jadi nanti saya akan bikin saja tugasnya melalui forms ya, atau formulir.
Nanti saya akan buat baru. Sekarang kita belajar bersama-sama bagaimana membuat soal di Google Forms gitu. Ini saya akan klik create atau buat, lalu saya pilih forms atau formulir. Nah, di sini kita masuk ke Google Form dan kita masuk di formulir baru kita. Kita di sini membuat suatu formulir baru. Nah, di sini ada untitled form atau di atasnya atau judul. Nah, kita ketik saja di sini judul tugas kita apa. Ini saya akan mengetik tugas ya, dan materi yang saya ajarkan. Dan saya pakai kelas supaya memudahkan saya saja nanti mencari di Google Drive saya, jadi saya tidak perlu membuka satu-satu file di Google Drive saya. From description-nya bisa ditulis dulu, isilah dengan lengkap nama dan kelas ya. Jadi ini untuk perkenalan, nanti kita akan buat 2 halaman atau 2 section. Jadi halaman yang pertama atau section yang pertama khusus mereka menulis nama dan kelas. Jadi kalau mereka tidak melengkapi itu, mereka belum bisa masuk ke lembar berikutnya untuk penugasannya begitu. Nanti saya bikin di bawahnya pertanyaan tadi ya, pertanyaan tanpa judul tadi saya klik, kemudian di situ saya masukkan penulisan dengan jawaban yang saya pilih di sini. Mungkin nanti ada short answer ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan, multiple choice, kemudian paragraf, kemudian short answer atau jawaban pendek. Di sini saya ketik nama dan di sini otomatis dia akan muncul short answer atau jawaban pendek. Kemudian saya klik di sini required atau wajib isi. Jadi siswa tidak boleh melewati atau tidak mengisi ini, jadi wajib. Kemudian saya ingin menambahkan formulir baru. Nanti kita tambah aja tanda plus bulatan itu berada di bawah. Nanti kalau di laptop dia akan di kanan dari slide kita ini. Gitu. Jadi kita bisa klik aja langsung. Karena tampilan di HP untuk Google Classroom, tampilannya di HP dan di laptop sama. Nah, saya klik tambah, kemudian saya klik sini pertanyaan baru, saya ketik kelas. Nah, di sini kalian Bapak Ibu bisa memilih apakah menggunakan short answer, nanti mereka ketik sendiri nama kelasnya, atau mereka menggunakan multiple choice. Nah, mereka bisa pilih kelasnya yang mana. Di sini saya pakai multiple choice. Nah, kemudian jangan lupa diklik required atau wajib isinya di centang biru. Jadi nanti mereka harus isi. Itu untuk mempermudah kita nanti saat mengambil responnya bahwa oh ini nah atas ini kelas ini. Jadi kita tidak kalang-kabut lagi. Nah, ini yang disebut wajib tadi. Dia sudah seperti bintang merah, jadi dia wajib isi. Nah, kemudian untuk menambahkan section baru, ini kan awalannya dia tulis nama dan kelas. Nah, jadi nanti untuk section baru atau lembar barunya nanti baru mulai tugasnya. Jadi nanti tampilannya seperti ada 2 lembar. Gitu. Sini saya memasukkan kelas, ada kelas 12 MIPA 1, 12 MIPA 2, dan 12 IIS. Nah, ada 3 kelas. Jadi ini satu form ini nanti saya kasih untuk 3 kelas. Jadi saya tidak perlu bikin form baru. Tapi kalau ingin short answer saja, nah untuk penambahan section baru atau saya bikin halaman baru, saya klik saja di sini seperti garis sama dengan ya yang 2 ini, yang kanan bawah. Nah, kalau di laptop dia akan berada di bagian kanan slide. Nah, ini saya klik 2 garis ini, saya
klik, dia akan muncul lembar baru, section baru. Nah, muncul seperti itu untitled section. Nah, di sini saya masukkan identitas atau instruksi saya ya. Oh, ini adalah tugas gitu. Atau ini adalah soal tugasnya gitu. Di sini saya minta mereka untuk mengisi jawaban dengan benar atau mencentang jawaban yang benar gitu. Nah, saya memberikan instruksi di deskripsinya. Kemudian saya akan klik kembali tanda plus dan bulatan itu untuk memasukkan pertanyaan saya atau kita memasukkan slide baru. Nah, saya tinggal klik atau ketik pertanyaan di sini. Nah, saya akan menggunakan cara pertama, yaitu esai. Nah, jadi di Google Forms ini kita bisa pakai esai, bisa pakai pilihan ganda. Nah, kalau untuk esai kita pakai pilihannya nanti untuk jawaban adalah paragraf, jadi mereka bisa ketik banyak. Kalau short answer itu cuma sedikit, hanya beberapa kalimat saja. Dan kalau untuk multiple choice jelas itu untuk pilihan ganda. Nah, kalau untuk gambar yang lain itu berarti kita menginginkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi standarnya di sini adalah esai dan pilihan ganda. Nah, saya ketik pertanyaan esai di sini. Nanti jawaban mereka adalah dalam bentuk paragraf. Demikian. Jangan lupa diklik required-nya atau wajib isi. Jadi mereka tidak boleh melewatkan satupun slide yang sudah saya berikan. Dan itu kalau penilaian itu berpengaruh untuk nilai mereka kalau mereka lupa mengisi. Gitu. Nah, ini tampilannya. Kemudian saya klik plus lagi. Kemudian saya ingin memberikan contoh ya, pertanyaan berupa pilihan ganda. Gitu. Nah, kita bisa ketik di sini soal kita, pertanyaan kita. Nah, nanti kita bisa klik di option atau di opsi satu itu opsi jawaban kita. Di sini saya hanya pakai 3 ya, karena ini hanya contoh. Jadi karena ini pilihan ganda, jadi kita klik multiple choice. Ini saya ketikkan opsi jawabannya satu persatu. Jadi nanti mereka tinggal centang yang di bulatan sebelah kiri. Oke, jika sudah selesai mengetik ini, jangan lupa centang required atau wajib isi tadi ya, supaya mereka tidak terlewatkan satu soal pun. Jadi kita bisa kita bisa memastikan bahwa mereka tidak terlewatkan satu apapun begitu. Jadi mereka tidak rugi tidak menjawab gitu. Tidak rugi dengan tidak menjawab gitu. Nah, kemudian dijadikan wajib isi. Nah, di sini karena ini merupakan assignment, tugas atau kuis, jadi saya ingin memberikan penilaiannya atau kita akan mendapatkan responnya nanti. Nah, ini saya klik titik 3 ya di kanan atas. Nanti kalau di HP begini tampilannya ya, kalau di laptop nanti dia langsung tulisannya setting yang beda. Ini ada pilihan. Nah, kalau ingin melihat hasil tugas kita bisa klik preview untuk melihat ya. Nah, ini adalah hasil tugas kita. Nah, ini adalah halaman pertama seperti saya bilang tadi. Kalau sudah diisi tinggal diklik next, baru kita masuk ke soal begitu. Jadi ada 2 section. Ini adalah section pertama, nanti section yang kedua adalah soalnya. Nah, kembali saya klik tadi yang titik 3 untuk di HP seperti itu, kemudian klik setting. Kalau di laptop dia langsung setting ya, gambar roda langsung setting di sebelah bulatan yang ada foto atau inisial nama kita. Nah, seperti ini. Di sini ada pilihan ya untuk general. Di situ ada collect email address. Di situ kita bisa mengumpulkan email mereka. Nah, di sini ada require sign in, artinya mereka hanya bisa satu kali sign in dengan email yang sama atau satu email. Jadi mereka tidak boleh berkali-kali menjawab pertanyaan itu dengan email berbeda. Edit after submit itu artinya mereka bisa edit setelah mereka submit jawaban mereka gitu. Nah, saya tidak centang itu karena saya tidak perlu mereka
mengganti jawaban. Itu saya terima apa adanya yang pertama saja. Kemudian di sini ada pilihan presentation. Di sini kita bisa memperlihatkan hasil jawaban mereka, atau mereka bisa melihat ringkasan atau rangkuman dari seharusnya jawaban yang benar begitu. Kemudian di sini ada pilihan quizzes, yaitu artinya kuis atau tes ya. Disitulah kita kalau bikin Google Form dan dijadikan tes, jangan lupa klik quizzes itu ya, klik setting kemudian klik quizzes itu, karena formnya harus dijadikan quiz atau tes gitu. Kalau tidak dijadikan quiz atau tes, dia hanya formulir biasa, jadi kita tidak bisa mendapatkan nilai dari jawaban mereka. Demikian. Di sini di presentasi ada tulisan shuffle question order, artinya kita bisa mengacak jawaban kalau yang pilihan ganda ya, jadi dia tidak, jawabannya tidak harus di A gitu. Di quizzes ini ada tulisan make a quiz, jadi kita bikin itu suatu tes. Nah, di sini saya klik saja sampai berwarna ungu, mungkin Bapak Ibu warna lain ya, saya sesuai tema di Google saya. Nah, kemudian saya klik itu, saya klik save. Nah, jadi seperti ini. Nanti di tugas kita nanti akan ada terlihat centangan biru di sebelah kiri bawah. Nah, ini kalau di laptop tulisannya kunci jawaban yang benar. Itu kita klik saja, kemudian kita klik jawabannya yang benar. Begitu. Nah, kalau untuk esai tidak usah ya menurut saya. Untuk esai kita bisa cek sendiri, karena kadang kalau kalimat mereka hampir sama dengan kalimat yang kita ketik di form itu, ada perbedaan mungkin 1 koma atau 1 titik, itu tetap salah. Jadi itu merugikan siswa kita, jadi lebih baik kita periksa secara manual saja. Nah, untuk esai kan mungkin tidak usah banyak-banyak ya, paling banyak 5 gitu. Nanti kita lihat di respon hasil jawaban mereka. Di sini di pilihan ganda saya klik saja jawaban yang benar. Nah, di sini kemudian saya centang atau saya klik jawabannya yang benar. Nah, setelah saya klik, nanti akan muncul warna hijau. Nah, nanti akan muncul warna hijau bahwa itu adalah jawabannya yang benar. Gitu. Dan di bawahnya itu apabila kita ingin memberikan feedback atau rangkuman bahwa ini adalah jawaban yang benar gitu. Biasanya kan ada seperti itu untuk jawab pertanyaan-pertanyaan online. Nah, tapi menurut saya tidak perlu ya. Kalau ingin boleh silahkan ditambahkan. Di sini untuk poin akan terlihat, kita bisa memasukkan poin di sini. Nah, jika kita memasukkan 10 pertanyaan, berarti poin yang benar untuk satu soal adalah 1. Jadi 10 soal itu kalau benar semua dapat 10. Begitu. Jadi kita sesuaikan saja dengan soal yang kita buat. Di sini karena saya hanya memberikan contoh, saya berikan 1, jadi poinnya saya kasih 10 gitu. Setelah selesai ini ya, oke, sudah selesai semua, kita akan klik done, selesai gitu. Nanti kita akan kembali ke Google Classroom kita. Nah, dia akan muncul. Dan kalau di laptop biasanya tidak muncul otomatis, jadi kita ambil klik tambahkan tadi atau add, kita ambil dari Google Drive, itu akan terlihat postingan terakhir ataupun kita bikin terakhir gitu. Nah, sudah selesai Google Forms kita kembali ke Google Classroom kita. Nah, di sini saya sudah kembali ke Google Classroom kita, dan saya sudah melihat bahwa Google Form saya sudah ada, dan saya siap untuk menuliskan detailnya mengenai materi yang saya ajarkan tadi, supaya gampang saja saya menemukannya ya. Nah, harusnya tulis tugas ya, tugas HAM dan kehidupan manusia, harusnya tulis tugas. Di sini instruksinya ini opsional ya, bisa ditulis bisa tidak masalah, tapi kalau kita ingin menulis, kita bisa tulis ya. Jika sudah selesai bisa klik assign atau titik 3 itu tadi. Kalau di laptop dia tanda panah ke bawah, jadi bisa dipilih mau posting sekarang, mau posting nanti sesuai schedule, atau disimpan dulu nanti diposting. Semua ada di kita pilihannya, hanya kita menentukan nanti begitu.
Nah, saya mengambil di form saya misalkan, nah di situ saya klik Google Drive, kemudian saya klik recent atau baru-baru ini, nah klik. Nah, nanti penilaian di Google Form pun bisa otomatis di poin. Nah, di poin ini nanti kalau jawaban siswa kita benar semua, kita bisa klik 100. Kalau jawaban mereka salah satu, kita bisa klik sesuai nilai. Jadi nanti otomatis di sheet mereka, di classwork, tugas kelas mereka akan muncul nanti. Itu saya klik assign atau posting. Semakin yakin nuansa indah menengah kedamaian. Baik, sudah terposting dan di stream atau di di berandanya akan terlihat seperti itu. Nah, kemudian saya kirim postingan kepada peserta didik saya kirim instruksi ya, supaya mereka membaca materi yang sudah saya kirim, kemudian menjawab pertanyaan sudah saya kirim. Nah, ini merupakan bentuk pembelajaran blended learning yang pasif ya, online tapi pasif, karena saya tidak melakukan komunikasi langsung atau tanya jawab langsung dengan peserta didik saya, tapi saya melakukan melalui instruksi atau penugasan lewat online. Dalam gugusan untayan pulau yang indah di negeriku. Hal ini mungkin bisa mempersingkat kita ya, jika kita misalnya ada keperluan besok dan kita tidak bisa melakukan tanya jawab dengan siswa, kita bisa melakukan hal seperti ini. Tapi kalau ingin tanya jawab, bisa langsung tanya jawab di timeline di Google Classroom ini. Begitu kalau misalnya di posting ada yang ditanyakan anak-anak, jadi langsung di situ siswa langsung jawab ya, seperti kita upload status di Facebook dan dikomentari oleh peserta didik kita mengenai pembelajaran kita. Nah, untuk people di sini adalah orang-orang yang ada di kelas kita ini. Nah, ada teacher, berarti di sini bisa lebih dari satu teacher. Nanti teachernya di-add menggunakan email teacher. Teachernya terima lewat email kemudian masuk ke kelas ini, jadi sebagai teacher. Student, nanti kita add studentnya bisa pakai email dan bisa pakai kode. Nah, ini udah terlihat ada kode di sini kan, ada di bawahnya. Ini ada student. Nah, ini untuk menginvite atau mengundang siswa menggunakan email kalau kita tahu email mereka. Nah, tapi biasanya kan ribet ya, siswa kita banyak, bisa lebih dari 20 orang. Jadi kita kirim saja kode kelas kepada mereka melalui WA, nanti mereka masuk melalui Google Classroom dengan akun Gmail mereka dengan klik plus dan join. Jadi kemudian masukkan kode kelas. Nah, untuk mendapatkan kode kelas selain dari tambahkan itu tadi, kita bisa klik roda tadi atau setting tadi. Jadi kita lihat detail kelas kita ya. Nah, di situ ada nama kelas kita dan kita bisa edit di sini. Jadi nanti kalau kita sudah tidak pakai kelas ini lagi, kita bisa edit pakai kelas lain. Misalnya saya tahun ini ngajar kelas 12, tahun depan saya ngajar kelas 11, lalu saya edit. Nah, kode kelas ini bisa kita lihat di general atau umum. Nah, ini ada kelas code tadi ya. Nah, di sebelah kanannya ada kode. Nah, itu tinggal diklik saja dan di copy. Begitu sampai muncul tulisan sudah di copy. Nah, ini kita copy, kita kirim ke WA, grup WA siswa kita. Jadi kita undang mereka, tinggal mereka aja masuk. Kita duduk manis di kelas, siswa masuk ke kelas kita. Begitu. Baik. Kemudian saya akan memperlihatkan atau saya ingin memberikan pandangan atau tutorial bagaimana masuk ke Google Classroom mengenai melalui aplikasi Google Classroom itu. Nah, kita akan kembali ke beranda, kita cek lagi apakah sudah sesuai semua dengan yang kita inginkan. Nah, apakah kita posting sekarang atau nanti, kemudian kita bisa lihat apakah instruksi kita sudah benar atau tepat gitu. Nanti kalau diedit tinggal diklik di titik 3 di bagian kanan dari postingan kita bisa edit di situ, atau kita bisa hapus di situ. Nah, kita bisa melihat hasil pekerjaan, hasil
dari kita membuat materi dan tugas tadi. Nah, di sini kita bisa klik salah satu, yaitu tugas tadi. Di sini ada tulisan turn in dan assign. Nah, di sini turn in ini artinya mengembalikan, jadi berapa siswa yang sudah mengembalikan dan berapa orang yang sudah kita nilai atau assign tadi. Nah, bisa terlihat di situ. Nah, nanti hasilnya pekerjaan siswa akan muncul di sini. Akan muncul nilainya, namanya siapa, nilainya berapa. Nanti akan muncul langsung otomatis di situ. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi gitu. Oke, kalau untuk kembali ke kelas, kita melihat kelas kita tadi, klik saja garis 3 di sebelah kiri kanan, sebelah kiri atas. Nah, di situ akan terlihat beberapa kelas yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi di sini kita bisa misalnya, oh saya ngajar di mana, sesuai jadwal, sesuai jam, kita bisa pilih. Makanya di sini ada beda-beda warna, makanya saya anjurkan pakai tema yang beda-beda gitu. Jadi supaya siswa pun melihat, oh ya ini kelasnya Ibu Mei, ini kelasnya Ibu Endah, ini kelasnya Ibu Smita, gitu. Jadi mereka bisa tahu gitu. Nah, untuk join kelas nanti kita bisa mengarahkan mereka begitu. Nah, untuk edit kelas bisa kita klik di kelasnya dari depan ini ya, dari beranda bisa klik titik 3. Di situ bisa untuk edit dan copy untuk menambahkan kelas yang lainnya, tinggal kita mengganti namanya saja. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana masuk ke Google Classroom melalui aplikasi. Nah, langkah pertama kita download dulu aplikasi Google Classroom di Play Store. Nah, di sini kita ketik saja Google Classroom. Kemudian kita install ya, karena di sini saya sudah install, jadi saya akan langsung open saja. Nah, tampilannya tidak berbeda jauh dan memang tidak ada perbedaannya dari kita membuka lewat web browser dengan aplikasi. Hanya bedanya di aplikasi kita membebankan HP kita dengan satu aplikasi baru. Tapi jika kita buka melalui web browser atau siswa kita buka melalui web browser, berarti mereka tidak perlu membebankan HP mereka dengan satu aplikasi baru, begitu. Jadi langsung lewat browser aja, dan kita pun bikin formulirnya atau Google Form-nya lewat browser juga. Jadi untuk Google Classroom saya rasa tidak terlalu memberatkan karena hanya lewat browser. Pasti semua HP punya browser, asalkan syaratnya HP-nya pakai HP Android dan punya kuota. Nah, di sini adalah tampilan Google Classroom dari aplikasi. Jadi ini saya menggunakan akun lain. Jadi saya ingin masuk ke kelas yang sudah dibuat tadi ya dengan akun saya yang lain. Jadi anggapannya saya siswa ingin masuk ke kelas guru tadi yang sudah bikin kelas. Nah, saya dapat kode kelasnya, kemudian saya klik plus ya atau tanda tambah di kanan atas tadi, kemudian saya klik join kelas dan saya masukkan kode kelasnya, lalu saya klik gabung, berarti saya sudah tergabung di kelas ibu tersebut gitu. Nah, ini email yang saya gunakan berbeda dengan email tadi karena saya siswa di sini ya gitu. Saya copy paste di sini kodenya, kemudian saya klik join gabung. Tunggu beberapa saat. Nah, inilah kelas tadi. Jadi ini tampilan di kelas yang sudah kita buat tadi. Jadi siswa kita ngelihat seperti ini gitu. Jadi siswa bisa komen, bisa posting juga ya, seperti suasana kita di kelas gitu. Oke, demikian. Terima kasih. Selamat mencoba. Guru SMA 1 Kapuas Hilir hebat.